kasih. Bapak saudara semua yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh alangkah indahnya dan alangkah baiknya bila hidup saudara dan saya selalu menghidupkan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang terus memancarkan Kristus dan menjadi orang-orang yang menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita di dalam dunia ini. Nah, saudara, ada satu ayat yang penting sekali yang berbicara tentang bagaimana kita bisa menjadi kesaksian. Matius pasal yang kelima ayat 13 berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Saudara, ada cerita tentang garam. Benda ini sering dijumpai murah dan digunakan di seluruh dunia. Benda ini telah menimbulkan banyak peperangan, mendorong pembangunan rute-rute perdagangan, dan berguna untuk membayar gaji para tentara. Kini benda itu lebih banyak digunakan sebagai bahan pengawet dan penyedap rasa. Garam. Benda ini adalah zat berbentuk kristal yang kita sering kenal atau kita sebut dengan garam. Saudara, Tuhan Yesus seorang yang ahli menggunakan hal-hal yang biasa di dalam kehidupan keseharian untuk menjelaskan realitas kehidupan rohani. Berbicara soal garam, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya tentang bagaimana melayani sebagai wakil kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Matius pasal 5 ayat 13 yang tadi kita baca. Jika kita menganggap garam sebagai bahan pengawet, dapat diperkirakan bahwa Tuhan Yesus menginginkan agar kita mencegah kemerosotan moral yang terjadi dalam masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan apabila kita memikirkan fungsi garam untuk menyedapkan rasa, maka kita dapat meyakini bahwa Tuhan Yesus ingin agar kita menolong sesama untuk menemukan sukacita ketika mereka mengenal dan hidup bagi Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, garam yang hanya tersimpan di rak penyimpanan tidak dapat memenuhi fungsinya. Sama halnya jika saudara dan saya tidak berusaha secara aktif untuk membagikan kebenaran Allah yang mengubah kehidupan, maka sebenarnya kita tidak melayani sebagai garam rohani yang menggarami seisi dunia yang ada di sekitar kita. Bagaimanapun, tempat bagi garam adalah dalam rebusan. Saudara tahu maksudnya? Tempat bagi garam adalah dia dimasukkan ke dalam rebusan supaya itu bisa menjadikan dia berfungsi menciptakan rasa atau menggarami rebusan atau isi di dalam kuali itu. Daripada hanya mengkritik kemerosotan kebudayaan, daripada hanya mengkritik kemerosotan sosial, daripada hanya mengkritik kemerosotan kehidupan di sekitar kita dan datangnya kehidupan yang dijalani banyak orang, marilah saudaraku kita masuk ke dalam rebusan dalam tanda petik. Karena di dalam rebusan itulah saudara dan saya bisa lebih memfungsikan diri kita untuk menjadi garam yang memberikan rasa, yang memberikan pengaruh di dalam rebusan yang ada di dalam kuali itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seorang Kristiani yang menjadi garam, dia membuat orang lain haus akan Yesus, sang air kehidupan. Mari saudaraku, kita mengarahkan hati, hidup, dan fokus kehidupan kita hanya tertuju untuk menjadikan diri kita garam yang menggarami seisi dunia yang ada di sekitar kita. Sehingga kehidupan saudara dan saya sungguh-sungguh memancarkan Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tolong kita.
Tuhan bantu kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.